刚才你晕倒了。 Cerita masih dikanjut dengan kelompok Lindong yang melaju tanpa hambatan berarti di Gunung Roh Misterius. Karena sebelumnya Lindong telah menyingkirkan 3 binatang iblis setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Tidak ada lagi lawan yang sepadan yang mampu menghentikan mereka di sepanjang perjalanan. Meskipun masih banyak binatang iblis biasa berkeliaran, semuanya bukan ancaman bagi kelompok Lindong yang kini dipenuhi waspada dan kepercayaan diri. Setelah menembus hutan lebat, rombongan Lindong tiba di bagian terdalam Gunung Roh Misterius, yaitu sebuah danau luas yang dipenuhi tenaga kehidupan melimpah. Air danau berkilau di bawah cahaya matahari, sementara angin lembut menciptakan riak-riak kecil di permukaannya. Guyan memandang danau itu dengan mata berbinar dan memberitahu Lindong bahwa inilah pusat terdalam gunung tersebut. Lindong pun mengangguk karena Lindong juga merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di tempat itu jauh lebih kaya dibandingkan area lain. Namun tak lama kemudian berbagai faksi lain turut bermunculan di sekitar danau, termasuk klan Wei dan kelompok bajak laut naga hitam. Jejak darah di tubuh mereka menunjukkan bahwa perjalanan mereka juga tidaklah mudah. Guyan menatap kelompok bajak laut naga hitam dengan dingin karena masih mengingat kelicikan mereka sebelumnya. Sementara itu Lindong hanya melirik sekilas tanpa menunjukkan emosi berarti. Di sisi lain, Wei Song dari klan Wei juga menatap ke arah Lindong dengan senyum tipis yang menyimpan niat buruk. Namun Lindong tidak terganggu karena menurut Lindong, satu-satunya yang layak diperhitungkan dari pihak itu hanyalah sosok master simbol ilahi. Guyan kemudian menjelaskan bahwa buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul saat matahari dan bulan berada dalam posisi bersilangan. Selain itu, Guyan mengingatkan bahwa di kedalaman danau tersembunyi seekor ular iblis berkelapa 3 tingkat kehidupan mendalam. Monster ini merupakan sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecerdasan setara manusia. Lindong memahami bahwa ketenangan di sekitar danau hanyalah pertanda badai besar yang akan segera datang. Ketika matahari mulai tenggelam dan bulan perlahan naik, seluruh gunung roh misterius tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan Yuan melonjak liar dan pulau kecil di tengah danau memancarkan cahaya hijau terang. Tanah pulau itu retak, lalu di dalamnya tumbuh sebuah pohon raksasa berwarna hijau zamrud yang dipenuhi pola cahaya tenaga kehidupan. Cahaya-cahaya itu berkumpul dan akhirnya membentuk 6 buah hijau zamrud yang menggantung di cabang pohon. Guyan menjelaskan bahwa pohon tersebut sebenarnya mampu menghasilkan 9 buah roh misterius kehidupan dan hanya akan benar-benar matang saat buah ke-9 terbentuk. Namun ular iblis berkelapa 3 terlalu serakah karena menunggu hingga sempurna, sehingga kabar tentang harta ini telah menyebar dan menarik banyak pihak. Ke-6 buah itu memancarkan kekuatan hidup yang begitu kuat hingga membuat nafas semua orang di sekitar danau menjadi berat. Meskipun suasana dipenuhi dengan ketegangan, tidak ada yang langsung bergerak karena semua pihak menyadari bahaya yang mengintai. Namun godaan buah roh misterius kehidupan terlalu besar sehingga akhirnya sekelompok orang nekat menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Pada saat mereka melayang di atas danau, permukaan air tiba-tiba meledak dan memuntahkan tombak-tombak air hitam beracun yang melesat dari segala arah. Beberapa orang langsung tertusuk, tubuh mereka menghitam dan membusuk akibat racun mematikan. Selanjutnya mereka jatuh ke danau sambil menjerit sebelum ditarik ke kedalaman oleh sesuatu yang tak terlihat. Gelombang besar pun terbelah dan dari dalam danau muncul sosok raksasa dengan 3 kelapa mengerikan. Aura buas dan menekan langsung menyelimuti seluruh area, membuat wajah semua orang berubah serius. Lindong menatap makhluk itu dengan napas tertahan karena Lindong merasakan bahaya yang luar binasa yang bahkan lebih kuat dibandingkan dengan lawan tangguh yang pernah Lindong hadapi sebelumnya. Makhluk itu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya sebagai penguasa gunung roh misterius. Sosok ini adalah ular iblis berkelapa 3 yang merupakan ahli tingkat kehidupan mendalam. Di hadapan mereka, ular iblis berkelapa 3 memperlihatkan tubuh besarnya yang menjulang ratusan kaki. Sisik merahnya keras seperti baju jirah dan setiap gerakannya memancarkan tekanan yang menyesakan. 3 kelapa ular dengan tanduk tajam menatap kerumunan dengan mata memerah kejam. Selanjutnya makhluk itu berkata bahwa semua orang telah berani menyentuh miliknya dan karena itu mereka akan benar-benar mokat.
Ular iblis berkelapa tiga memerintahkan mereka pergi dari Pulau Roh Misterius, dan jika tidak akan ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Raungan kerasnya mengguncang hutan, mencabut pohon seperti badai. Banyak orang merasa gentar karena kekuatan makhluk itu setara tahap awal kehidupan mendalam. Terlebih lagi ditambah dengan tubuh binatang iblis yang terkenal tangguh. Meski jumlah mereka banyak, tekanan tetap terasa. Namun Wei Song tertawa ringan dan mengatakan bahwa harta alam adalah milik mereka yang berjodoh dengannya. Karena mereka bisa sampai di tempat itu, berarti mereka memiliki hak. Wei Song menilai tidak masuk akal jika ular iblis berkelapa tiga ingin memonopoli 6 buah roh kehidupan misterius sekaligus. Oleh karena itu, Wei Song mengusulkan agar semua pihak bekerja sama lebih dahulu lalu menyingkirkan makhluk tersebut sebelum memperebutkan buahnya. Berbagai faksi pada akhirnya saling memandang sebelum akhirnya mengangguk. Mereka memahami bahwa tanpa kerjasama, tidak akan ada seorang pun yang mampu memperoleh apa-apa. Mozan, si serigala bertangan satu, akhirnya bersuara serak dan menyetujui usulan tersebut. Begitu keputusan diambil, Mozan langsung bergerak terlebih dahulu. Dengan pedang hitam besar di tangannya, Mozan menebas ke arah ular iblis berkelapa tiga dan berhasil melukai sisiknya hingga darah mengalir tipis. Serangan itu juga seketika memicu kemarahan dari makhluk tersebut. 3 pilar cahaya hitam beracun melesat dari mulutnya. Mozan berhasil menghindar, tetapi beberapa orang di belakangnya terkena dan langsung berubah menjadi tulang yang mengeluarkan asap karena racunnya sangat mematikan. Selanjutnya pada akhirnya pertempuran benar-benar pecah sepenuhnya. Serangan dari berbagai arah menghujani tubuh raksasa itu, sementara ular iblis berkelapa tiga membalas dengan sapuan kelapa dan semburan racun. Guyan menyadari bahwa kelompok mereka tidak bisa hanya menonton, karena jika tidak ikut bertarung, mereka justru akan menjadi sasaran. Guyan lalu mengajak semua orang bergerak dan memberi isyarat kepada Lindong bahwa jika ada kesempatan, mereka akan membuka jalan agar Lindong dapat merebut buah roh kehidupan misterius. Lindong pun menyetujui rencana itu sebelum akhirnya maju menyerang. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Lindong saat tijunya menghantam sisik ular iblis berkelapa tiga. Namun serangan tersebut hanya meninggalkan sedikit lekukan di tubuh sosok tersebut. Lindong menyadari bahwa pertahanan makhluk itu benar-benar biasa di luar. Pertempuran juga pada saat ini benar-benar berlangsung sengit dan kacau. Banyak orang terjatuh ke danau yang perlahan berubah menjadi merah oleh darah. Meskipun diserang ratusan ahli, ular iblis berkelapa tiga masih bertahan dengan ganas. Akan tetapi Lindong memahami bahwa sekuat apapun makhluk itu, tenaganya pasti akan terkuras jika terus menghadapi begitu banyak lawan. Dan ketika kekuatannya melemah, aliansi sementara ini juga akan runtuh karena mereka yang tadi bahu-membahu akan saling mengarahkan senjata demi buah roh. Di tengah kekacauan itu, Lindong juga tiba-tiba merasakan riak energi mental samar dari bawah permukaan danau. Tatapannya menyapu ke arah kelompok klan Wei dan menemukan sosok berjubah hitam yang tampak membagi perhatian untuk mengendalikan sesuatu secara diam-diam. Lindong menyadari bahwa pihak itu tampak tidak benar-benar berniat bermain jujur. Dengan tenang, Lindong memanfaatkan momen saat menghindari serangan untuk mendarat di permukaan danau. Cahaya keemasan menyusup ke dalam air di bawah kakinya sebelum Lindong kembali terbang dan bergabung ke medan perang seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu di pulau kecil tempat 6 buah roh kehidupan misterius tumbuh, cahaya hijau giok semakin memancar terang. Buah-buah itu tampak semakin matang dan menggoda sehingga membuat siapapun yang melihatnya sulit menahan keserakahan di dalam hati. Di sisi lain, serangan demi serangan menghantam tubuh ular berbisa berkelapa tiga hingga air danau meledak dan gelombang raksasa menjulang tinggi. Namun meskipun dikepung oleh banyak ahli, makhluk itu tetap ganas karena energi liar menyembur keluar dan membentuk belasan ular air yang menyapu para penyerang. Dalam waktu sekejap, banyak yang memuntahkan darah dan terpukul mundur. Ular iblis berkelapa tiga memang sangat kuat, bahkan Lindong juga akan kesulitan jika harus melawannya seorang diri. Akan tetapi karena kali ini ada banyak ahli yang bekerja sama, kekuatan makhluk itu perlahan mulai melemah. Melihat tanda itu, semua orang pada akhirnya semakin bersemangat dan melancarkan serangan yang lebih gencar. Namun ular iblis berkelapa tiga ternyata memiliki tindakan licik.
Ketika tekanan semakin besar, makhluk itu meraung marah lalu tiba-tiba tenggelam ke dasar danau yang gelap seolah-olah menyerah. Banyak orang menarik napas lega, tetapi Lindong justru mengerutkan kening. Lindong merasa makhluk itu bukan mundur karena takut, melainkan sedang menunggu sebuah kesempatan. Guyan juga berpendapat bahwa ular iblis berkelapa 3 kemungkinan besar ingin membiarkan para ahli saling berebut roh misterius kehidupan terlebih dahulu. Selanjutnya barulah ia akan keluar untuk memanfaatkan kekacauan yang ada. Lindong pun mengangguk karena godaan harta langka itu pasti akan menghancurkan kerjasama rapuh di antara mereka. Benar saja, suasana di langit pada akhirnya berubah aneh. Tatapan para ahli mulai dipenuhi keserakahan, jarak di antara mereka perlahan melebar, dan ketika angin meniup pohon roh misterius kehidupan, kesabaran semua orang pada akhirnya runtuh. Belasan sosok langsung menerjang ke pulau kecil itu, tetapi serangan tajam tiba-tiba menghantam mereka hingga terpental dan jatuh ke danau. Dalam sekejap, kerjasama berubah menjadi pertempuran bebas. Semua pihak saling menyerang demi merebut buah roh misterius kehidupan. Lindong segera bergerak maju sambil memperingatkan Guyan dan yang lain untuk mengikuti dengan waspada. Di tengah kekacauan itu, Lindong melesat cepat sambil menghindari berbagai serangan. Namun ketika hampir mencapai pulau kecil, 4 anggota bajak laut naga hitam menghadang Lindong. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sengaja memancing binatang iblis ke arah kelompok Lindong. Lindong tidak berbicara banyak karena amarah sudah terpancar di matanya dan Lindong langsung menyerang. Keempat orang itu bekerja sama dan melepaskan serangan gabungan yang kuat, tetapi Lindong memusatkan energi hijau pada kakinya hingga menyerupai ekor naga. Selanjutnya Lindong tanpa banyak cincong lagi segera menendang dengan kekuatan dahsyat. Dalam satu benturan, serangan gabungan mereka hancur dan keempatnya terpukul mundur sambil memuntahkan darah sebelum jatuh ke danau seperti bola meriam. Pemandangan itu membuat banyak orang terjekut karena kekuatan Lindong jelas melampaui tingkat 9 nirwana biasa. Wei Song yang melihat kejadian itu juga menjadi muram lalu bergegas menuju ke arah pulau kecil. Akan tetapi Mo Zan segera menghalangi dengan aura pedang yang tajam. Keduanya pun bertarung sengit dan saling menahan agar tidak ada yang bisa mendekati pohon tersebut. Sementara itu, siapapun yang mencoba memasuki radius 100 kaki dari pulau kecil langsung diserang dari segala arah sehingga tidak seorang pun berhasil mendekat. Dengan begitu, kebuntuan terjadi dan ketegangan pun semakin menebal. Namun tiba-tiba tawa lembut terdengar dan danau di sekitar pulau kecil meledak. Sesosok tubuh transparan melesat cepat menuju pohon roh misterius kehidupan. Banyak orang terjekut karena mereka menyadari bahwa itu adalah tubuh spiritual energi mental yang hanya bisa dibentuk oleh seorang master simbol ilahi. Tatapan pun tertuju pada pria berjubah hitam di klan Wei yang mengendalikan energi mental dahsyat tersebut. Tubuh spiritual energi mental itu melesat dengan cepat dan hampir mencapai pohon. Namun Lindong hanya tersenyum dingin karena pada saat berikutnya permukaan danau kembali meledak dan cahaya emas menyambar keluar dengan kecepatan kilat. Cahaya itu berubah menjadi cincin emas tajam yang langsung menembak ke arah tubuh spiritual energi mental tersebut. Tubuh spiritual itu pun menjerit menyedihkan lalu mulai memudar seolah-olah energinya tersedot habis. Tak lama kemudian semua orang menyadari bahwa cahaya emas itu ternyata adalah roh Yuan seukuran telapak tangan. Ketika mereka melihat wujudnya dengan jelas, keterjekutan langsung menyelimuti wajah masing-masing. Roh Yuan seperti itu biasanya hanya bisa didapatkan oleh ahli tahap awal kehidupan mendalam, sementara Lindong hanyalah ahli tingkat 9 nirwana. Namun sosok roh Yuan itu sangat jelas menyerupai Lindong. Tatapan semua orang pun beralih kepada Lindong dan hati mereka seketika bergetar. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat 9 nirwana mampu memadatkan roh Yuan sekuat itu? Bahkan Guyan dan anggota klan Gu juga tidak mampu menyembunyikan rasa takjub mereka. Di sisi lain, wajah Wei Song menggelap karena rencana mereka untuk merebut buah roh kehidupan misterius melalui tubuh energi mental kini hancur berantakan. Pria berjubah hitam yang mengendalikan tubuh spiritual itu juga menatap ke arah Lindong dengan niat membunuh. Ia tidak percaya roh Yuan milik Lindong bisa lebih kuat daripada tubuh spiritual energi mental miliknya.
Karena itu ia kembali mengerahkan energi mentalnya membentuk tombak-tombak panjang yang melesat ke arah roh Yuan Lindong. Namun roh Yuan Lindong hanya tersenyum tipis lalu mengendalikan cincin naga Yuan untuk menghancurkan tombak-tombak tersebut. Setelah itu roh Yuan Lindong langsung muncul di depan tubuh spiritual energi mental dan menempelkan telapak tangannya ke dada lawan. Benang-benang hitam halus menyusup masuk, lalu dalam waktu singkat tubuh spiritual energi mental itu benar-benar lenyap. Pria berjubah hitam terjekut dan segera melesat menuju ke arah pulau kecil. Pada saat yang sama, Mozan, Hantau dari Sekte Awan Laut dan para ahli lainnya juga bergerak cepat. Mereka melepaskan kekuatan Yuan mereka demi memperebutkan buah roh kehidupan misterius. Namun meskipun begitu, roh Yuan Lindong lebih dahulu tiba di pohon roh kehidupan misterius. Dengan lambaian tangan, cahaya emas melilit salah satu buah dan mencabutnya. Ketika buah itu jatuh ke tangannya, ki kehidupan yang melimpah membuat cahaya roh Yuan Lindong semakin padat. Tanpa menunda lagi, roh Yuan Lindong segera memetik 2 buah lagi. Namun ketika Lindong hendak mengambil buah berikutnya, gelombang energi gelap yang ganas menyerang Lindong. Dengan terpaksa roh Yuan Lindong muncul sambil membawa 3 buah roh kehidupan misterius. Di sisi lain, pria berjubah hitam menuntut agar Lindong meninggalkan buah tersebut. Selanjutnya ia menangkap roh Yuan Lindong dengan jaring energi mental. Akan tetapi cincin naga Yuan kembali memotong jaring tersebut sehingga roh Yuan Lindong berhasil melarikan diri dan kembali ke tubuh aslinya. Sementara itu pertempuran di pulau kecil semakin sengit. Pria berjubah hitam menyerang Mozan dengan tangan energi mental raksasa. Namun Mozan membalas dengan tebasan pisau hitamnya dan berhasil merebut 1 buah roh kehidupan misterius. Hantau juga memanfaatkan kekacauan itu untuk mendapatkan 1 buah. Pria berjubah hitam yang marah pada akhirnya segera mengincar buah terakhir. Akan tetapi tepat ketika ia hampir menyentuhnya, air danau meledak dan sosok makhluk berbau busuk melesat keluar. Sosok itu adalah ular iblis berkelapa 3 yang sejak awal bersembunyi di dalam air. Dengan amarah meluap, ular iblis berkelapa 3 merebut buah terakhir dan menyatakan bahwa semua orang telah merampas harta miliknya. Di sisi lain, dengan roh Yuan Lindong yang kembali ke tubuhnya, 3 buah roh kehidupan misterius kini berada di tangan Lindong. Guyan dan yang lain juga menatapnya dengan gembira karena hasil itu sudah sangat menguntungkan. Namun meskipun begitu, suasana tidak menjadi tenang. Wei Song menatap Lindong dengan senyum buas lalu berkata bahwa meskipun Lindong berhasil mendapatkan buah tersebut, Lindong belum tentu bisa menikmatinya. Wei Song pun mengancam agar Lindong menyerahkan buah kehidupan misterius atau menghadapi kemokatan. Suasana di atas danau mendadak berubah tegang ketika semua mata tertuju pada Lindong yang berdiri di udara. Di tangannya terdapat 3 buah roh kehidupan misterius. Setengah dari harta alam tersebut telah jatuh ke tangan Lindong dan hal itu membuat banyak orang dipenuhi rasa iri sekaligus serakah. Meskipun beberapa ahli memandang Lindong dengan tatapan panas dan napas tertahan, mereka tidak langsung bergerak. Mereka masih mengingat kekuatan yang telah diperlihatkan Lindong sebelumnya dan selain itu klan Gu berdiri di sisinya. Kewaspadaan menahan keserakahan mereka untuk sementara waktu. Guyan segera memimpin anggota klan Gu untuk mengelilingi Lindong lalu dengan suara dingin mulai berbicara. Ia berkata bahwa harta alam memang menjadi milik mereka yang mampu merebutnya. Menurut Guyan, jika klan Wei gagal mendapatkannya sebelumnya, maka mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Namun Wei Song hanya tersenyum tipis dengan niat membunuh yang jelas. Wei Song lanjut berkata bahwa jika yang kuat berhak memiliki, maka setelah mereka menyingkirkan Lindong, merekalah yang akan menjadi pihak yang berhak. Mendengar hal itu, Lindong tetap tenang dan bahkan menyimpan buah roh kehidupan misterius ke dalam tas Qian Kun miliknya. Hal itu seolah menegaskan bahwa Lindong sama sekali tidak berniat menyerahkannya. Wei Song pada akhirnya memberi isyarat dan para ahli klan Wei segera berkumpul dengan wajah tidak bersahabat. Faksi-faksi lain di sekitar hanya menonton karena jika klan Gu dan klan Wei saling menunda, mereka justru bisa mengambil keuntungan di laut iblis kekacauan yang luas ini.
Selanjutnya, dengan licik, Wei Song kemudian mengajak Mozan dan Hantao untuk bekerja sama dan menjanjikan pembagian 3 buah roh kehidupan misterius secara merata. Tawaran itu membuat suasana semakin tegang karena jika kedua tokoh itu bergabung dengan klan Wei, maka keadaan akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi klan Gu. Guyan dan yang lain pun mulai merasa cemas, tetapi Lindong tetap terlihat tenang. Lindong tahu bahwa meskipun situasinya tampak buruk, keadaan belum tentu tanpa harapan. Bahkan jika semua orang di tempat itu menyerang bersamaan, Lindong masih yakin mampu membuat mereka membayar harga yang mahal. Lindong berani maju meskipun Lindong sendiri mungkin harus menanggung konsekuensi besar. Sementara itu di sisi lain, Mozan dan Hantao pada saat ini memilih untuk mundur. Mereka mengakui niat baik Wei Song tetapi merasa sudah cukup puas dengan 1 buah roh kehidupan misterius. Keputusan itu membuat klan Gu menghela napas lega, dan pada saat yang sama mereka semakin menyadari bahwa kewaspadaan kedua tokoh itu terhadap Lindong bukan tanpa alasan. Di sisi lain, karena rencananya gagal, Wei Song segera meminta pria berjubah hitam di sampingnya untuk bertindak. Pria itu adalah seorang master simbol ilahi dan dengan wajah pucat dan niat membunuh yang pekat. Pria itu berkata bahwa Lindong seharusnya tidak ikut campur, tetapi kini sudah terlambat untuk menyesal. Energi mental yang luar binasa kuat meledak keluar dari tubuhnya dan membentuk badai di langit dan menimbulkan tekanan mengerikan. Melihat hal itu, Lindong hanya menghela nafas ringan lalu meminta Guyan dan yang lain menahan klan Wei. Guyan mengangguk meskipun hatinya berat karena aura master simbol ilahi tersebut memang menakutkan. Namun Lindong justru tersenyum dan melangkah maju. Bagi Lindong, menghadapi seorang master simbol ilahi bukanlah ancaman yang tak bisa diatasi. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba juga terdengar tawa keras. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria bertubuh kekar dengan kelapa botak berkilau dan aura ganas menyelimuti tubuhnya. Sosok itu adalah ular iblis berkelapa 3 yang telah berubah menjadi wujud manusia. Kehadirannya membuat banyak orang terjekut karena mereka hampir melupakan makhluk buas tersebut. Ular iblis berkelapa 3 seketika menawarkan bantuan kepada Lindong dengan syarat 3 buah roh kehidupan misterius diserahkan kepadanya. Namun Lindong menolak dengan tenang dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasi situasi sendirian. Mendengar penolakan itu, ular iblis berkelapa 3 menyeringai kejam dan menyatakan bahwa jika demikian, ia akan menghabisi Lindong untuk merebut buah itu secara langsung. Pada saat ini, keadaan benar-benar menjadi semakin genting karena Lindong harus menghadapi master simbol ilahi sekaligus ular iblis berkelapa 3. Guyan dan anggota klan Gu juga menjadi pucat dan khawatir, bahkan Guya tidak dapat menyembunyikan kecemasannya. Namun ketika Guyan menyadari bahwa Lindong berniat menghadapi keduanya sekaligus, keterkejutan dan ketakutan bercampur di wajahnya. Namun meskipun begitu, Lindong tetap tersenyum menenangkan lalu berjalan maju di bawah tatapan banyak orang yang menunggu pertarungan besar. Lindong berkata bahwa tidak ada alasan untuk menyerahkan sesuatu yang telah diperolehnya, dan jika mereka ingin bertarung, Lindong akan menemani mereka sampai akhir. Akan tetapi Lindong juga memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar mungkin tidak akan sanggup mereka tanggung. Makhluk itu pun tertawa dingin karena merasa ucapan Lindong terlalu sombong, mengingat Lindong hanya berada di tingkat 9 nirwana. Banyak orang yang menyaksikan juga menganggap tindakan Lindong sama saja dengan mencari kematian. Bahkan Wei Song mencibir dan berniat merebut buah roh misterius kehidupan setelah Lindong mokat. Lindong pada saat ini masih tetap tenang menanggapi 2 tanggapan dari sosok-sosok tersebut. Ketika ular iblis kelapa 3 menyerang dengan trisula hitam yang memancarkan energi jahat, Lindong hanya mengangkat tangan. Cahaya merah menyala melesat keluar dan berubah menjadi sebuah kuali raksasa berwarna merah, memancarkan gelombang energi yang begitu kuat hingga ruang di sekitar terdistorsi. Semua orang terjekut karena Lindong ternyata memiliki harta yuan murni yang sangat langka dan kuat. Ular iblis berkelapa 3 sempat meremehkan, tetapi Lindong segera mengaktifkan kekuatan kuali tersebut. Ukurannya membesar ratusan kaki lalu memuntahkan pilar cahaya merah panas ke arah lawannya. Serangan itu dibalas dengan gelombang air danau yang diangkat tinggi-tinggi oleh ular berkelapa 3.
Benturan dahsyat seketika mengguncang langit, namun Lindong tidak berhenti. Dengan merubah segel tangannya, Lindong membuka tutup kuali dan mengarahkannya langsung ke ular iblis berkelapa 3. Lindong memerintahkan kuali untuk menelan, lalu lingkaran cahaya merah turun dan menyelimuti makhluk tersebut. Kekuatan hisap yang mengerikan meledak keluar, menyedot air danau hingga membumbung seperti pilar, dan meskipun ular iblis berkelapa 3 berusaha melawan, tubuhnya tetap terseret perlahan hingga pada akhirnya makhluk itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot masuk ke dalam kuali. Kuali besar itu langsung bergetar hebat disertai dentuman keras dan raungan marah dari dalam. Akan tetapi Lindong tidak terganggu. Tatapannya beralih pada pria berjubah hitam yang sejak awal berniat menyerang diam-diam. Dengan nada santai, Lindong menyatakan bahwa jika pria itu ingin ikut bermain, maka sebaiknya ia ikut masuk. Kuali kembali berputar dan mengarah ke arah pria berpakaian hitam. Kekuatan hisap muncul lagi. Pria itu pun seketika menjawab bahwa Lindong benar-benar terlalu serakah. Menjebak satu ahli tahap awal kehidupan mendalam saja sudah sangat sulit, apalagi harus berhadapan dengan dua sekaligus. Namun Lindong hanya tersenyum dingin lalu memperkuat daya hisap hingga pria berpakaian hitam itu ikut tersedot masuk. Langit di atas danau menjadi sunyi dan juga tegang. Semua orang menyadari bahwa situasi telah berubah drastis. Wei Song menyipitkan mata dan menyindir bahwa meskipun Lindong mampu melakukan itu dengan kekuatan tingkat 9 nirwana, tetap saja Lindong tidak mungkin bertahan lama menghadapi dua ahli kuat sekaligus. Sementara itu, kuali merah raksasa terus bergetar keras, cahaya merembes dari celahnya menandakan perlawanan sengit dari dalam. Guyan menatap khawatir, tetapi Lindong dengan tenang mulai kembali berbicara. Lindong berkata bahwa urusan di luar diserahkan kepada Guyan, sementara dua musuh di dalam kuali akan Lindong tangani sendiri. Lindong yakin bahwa di dalam kuali tersebut kekuatan lawan akan tertekan sehingga peluangnya jauh lebih besar dibandingkan bertarung di luar. Setelah itu, tanpa ragu Lindong berubah menjadi kilatan cahaya dan memasuki kuali merah raksasa tersebut. Perlahan getaran kuali mulai meredak dari luar, tetapi semua orang tahu bahwa di dalamnya sedang berlangsung pertarungan hidup dan maukat yang menentukan segalanya. Di dalam kuali adalah dunia yang dipenuhi dengan warna merah yang menyala. Sementara itu tanahnya kering dan tandus serta hawa panas terus naik hingga membuat udara tampak bergetar. Namun ketenangan itu segera hancur ketika dua sosok berdiri di udara dan melancarkan serangan brutal yang mengguncang ruang di sekitar. Retakan demi retakan mulai muncul akibat benturan kekuatan mereka. Di tengah kekacauan itu, Lindong juga muncul dengan wajah tenang. Sementara ular iblis berkelapa 3 dan pria berjubah hitam bernama Suyun menyerang tanpa ragu, Lindong justru menyambut mereka dengan senyum tipis seolah semua sudah berada dalam perhitungan Lindong. Suyun yang merupakan seorang master simbol ilahi tahap awal mengajak ular iblis berkelapa 3 bekerja sama untuk menghancurkan kuali tersebut. Ular iblis berkelapa 3 menyetujui kerjasama tersebut karena merasa kekuatan mereka berdua lebih dari cukup untuk menekan Lindong. Serangan mereka datang bertubi-tubi. Ular iblis berkelapa 3 menerjang dengan trisula yang memekakan udara, sementara Suyun mengerahkan energi mentalnya hingga berubah menjadi auman singa raksasa yang mengguncang ruang. Tirai cahaya yang dipanggil Lindong akhirnya retak dan hancur di bawah gabungan kekuatan itu. Suyun pun mencibir dan menganggap Lindong terlalu lemah untuk melawan mereka secara langsung. Namun meskipun begitu, Lindong pada saat ini masih tetap tenang. Ia justru berkata dalam nada santai bahwa memang agak merepotkan menghadapi mereka berdua sekaligus sehingga lebih baik menghabisi satu persatu. Dengan darah esensinya sendiri, Lindong menggambar simbol dan mengaktifkan formasi langit membara. Tanah terbelah, pilar-pilar cahaya merah menjulang lalu membentuk susunan formasi raksasa yang langsung menekan ular iblis berkelapa 3. Ular iblis berkelapa 3 mengamuk dan menghantam formasi dengan kekuatan penuh, tetapi formasi itu hanya bergetar tanpa hancur. Wajahnya pun berubah suram karena tidak menyangka kekuatan kuali langit membara mampu menahannya. Sementara itu Lindong lanjut berbalik menghadap Suyun karena kini pertarungan menjadi 1 lawan 1. Suyun pada saat ini masih tetap meremehkan Lindong karena menurutnya perbedaan tingkat nirwana dengan tahap kehidupan mendalam terlalu jauh.
Akan tetapi Lindong tidak menjawab dengan banyak kata. Di antara alisnya muncul pola cahaya hitam, lalu sebuah simbol kuno terbentuk dari lubang hitam melayang di atas kelapanya. Simbol itu melancarkan gelombang energi aneh yang seakan-akan menelan cahaya di sekitarnya. Ketika Suyun menyadari bahwa itu adalah simbol leluhur pelahap, wajahnya berubah drastis. Ia terjekut sekaligus diliputi keserakahan yang tak terkendali. Sebagai master simbol ilahi, Suyun sangat memahami arti simbol leluhur. Ia tahu bahwa pemiliknya berpotensi menjadi penguasa tertinggi dunia. Ia bahkan teringat pada Moluwo, kepala aula dari Balai Dewa Api di Laut Iblis Kekacauan yang mampu berdiri di puncak berkat simbol leluhur. Keserakahan membuat Suyun kehilangan ketenangannya. Ia menertawakan Lindong dan mengatakan bahwa mengungkapkan harta sebesar itu sama saja dengan mencari kematian. Hal itu dikarenakan seluruh faksi di Laut Iblis Kekacauan pasti akan memburu Lindong jika kabar tersebut tersebar. Namun Lindong hanya tersenyum dingin dan mengatakan bahwa Suyun tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Hal itu dikarenakan Suyun tidak akan pernah keluar di tempat tersebut dalam keadaan hidup. Sesaat kemudian Lindong pada akhirnya mengepalkan tangannya. Simbol leluhur pelahap meledak dengan cahaya hitam yang menyebar seperti badai. Pada saat itulah kekuatan sejati simbol kuno tersebut mulai diperlihatkan dan keadaan pun berbalik sepenuhnya ke tangan Lindong.